Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Tiga hari setelah kejadian, Hyunwoo mengadakan konferensi pers untuk memberi klarifikasi mengenai insiden yang terjadi di apartemen Sion. Dengan tegas, ia menjelaskan bahwa ia telah menemukan siapa yang berada di balik serangan tersebut. Hyunwoo memutar rekaman suara yang ada di ponselnya, dan suara itu dengan jelas mengungkapkan bahwa orang yang memerintahkan untuk membunuhnya adalah Martin. Rekaman tersebut segera membuat para wartawan dan orang-orang yang hadir menduga bahwa Martin adalah pimpinan dari Guild Ares. Hyunwoo mengamini dugaan tersebut dan melanjutkan, mungkin sebagian dari kalian mengira ini hanya rekayasa, tetapi kejadian ini juga terekam oleh CCTV, dan ada banyak bukti lainnya. Saya harap pihak Guild Ares dapat memberikan penjelasan secepatnya. Di apartemen Sion, tepatnya di Gang Donggu, Hyunwoo sedang berbicara dengan tiga rekannya, menjelaskan bahwa saat ini mereka berada di dalam menara yang terletak di tingkat ke-9. Hyunwoo mengungkapkan bahwa ia adalah seorang guardian yang melindungi bumi dari ancaman para climber. Tentu saja, ketiga rekannya tidak langsung mempercayai cerita itu. Hyunwoo sudah menduga bahwa mereka akan merasa ragu, karena dahulu, ia pun merasakan hal yang sama. Seo Yeon, yang penasaran, bertanya, apakah kakak pergi kemarin untuk mengalahkan climber? Hyunwoo menggelengkan kepala dan menjawab, tidak. Aku pergi untuk menghancurkan Guild Ares. Seo Kwon, yang tampak bingung, menimpali, tapi Guild Ares masih kelihatan baik-baik saja. Hyunwoo menjelaskan dengan tenang, aku tidak menyerang guild mereka, aku mengalahkan pimpinan mereka yang ternyata adalah seorang climber. Penjelasan itu membuat ketiganya terkejut dan terdiam sejenak. Ketika Hyunwoo mendengar keributan di luar, ia memutuskan untuk menemui wartawan. Namun, saat sampai di gerbang, ia terkejut melihat sebuah mobil mewah dengan karpet merah yang menantinya. Mir Yeong, yang tiba-tiba muncul, menyapanya dengan senyuman, murid Anda datang untuk menjemput Anda. Hyunwoo terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ketiga rekannya juga merasa terkejut. Mereka baru tahu bahwa Domination Dragon, hunter peringkat es urutan kelima dunia, ternyata adalah murid Hyunwoo. Hyunwoo sendiri pun terkejut. Karena selama ini ia merasa tidak pernah mengajarkan apapun kepada Mir Yeong, kecuali teknik Overlord atau Maharaja. Tiba-tiba, Mir Yeong menghantamkan kepalanya ke lantai dan berkata, murid guru yang tidak layak ini tidak bisa menaati kehendak guru. Sebelum ia melanjutkan kalimatnya, Hyunwoo dengan panik segera menghentikan ucapan Mir Yeong, lalu memukul kepalanya dengan keras. Anehnya, Mir Yeong justru tidak merasakan sakit, malah ekspresinya menunjukkan bahwa ia seperti candu, dan sangat terobsesi dengan Hyunwoo. Sion, yang kebingungan, mencoba memanggil Mir Yeong, tetapi ekspresi Mir Yeong malah menunjukkan ancaman. Di dalam hatinya, Mir Yeong dengan kesal berpikir, jangan panggil aku dengan nama yang diberikan guruku. Sion merasa mendengar suara itu di kepalanya. Hyunwoo kemudian menatap Mir Yeong dan dengan tegas berkata, jangan mengancam orang sembarangan. Sion masih terkejut. Mir Yeong, seorang hunter peringkat es urutan kelima dunia, ternyata adalah murid Kak Hyunwoo. Tak lama setelah itu, Hyunwoo menerima pesan yang membuatnya tersenyum. Ia kemudian berdiri dan berkata, aku harus pergi ke daerah Songnhae. Aku sudah mendapatkan jawaban dari pihak Ares. Sesampainya di sebuah restoran, Hyunwoo bertemu dengan seorang pria yang duduk di salah satu meja. Aku kemari karena mendengar bahwa kau ingin berbicara langsung dengan pihak yang terkait. Jadi aku di sini untuk mendengarkan, ujar Hyunwoo. Pria itu, yang ternyata adalah wakil ketua Guild Ares bernama Choward, merasa tertekan. Dalam benaknya, ia berpikir, kenapa aku yang harus mengurus semuanya? Terlebih lagi, Hyunwoo pernah memperlihatkan kertas yang bertuliskan angka Romawi, 6, yang menunjukkan bahwa Hyunwoo telah mengalahkan ketua Guild Ares dan orang yang memiliki tato angka 6 di bawah matanya. Choward merasa cemas. Ia menyadari bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan cepat agar tidak semakin membesar. Apa yang kau inginkan? Tanya Choward dengan nada tegang. Hyunwoo menatapnya tajam,
bukankah kau yang seharusnya memberitahuku? Chowar terdiam, lalu menjawab, kami harus menyediakan apa yang kau inginkan. Hyunwoo tersenyum dingin. Kalau begitu, berikan semua dungeon kalian dan enyah dari Korea. Chowar terkejut. Tunggu, permintaan itu tidak masuk akal. Hyunwoo mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, apa yang tidak masuk akal? Jika aku membuka mulut lagi, kalian pasti akan hancur. Selain itu, kalian sudah melakukan banyak hal kotor lainnya. Mendengar kata-kata itu, Choward merasa keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. Ia tak bisa membantah Hyunwoo. Baiklah, kata Hyunwoo, karena kalian sudah susah payah mendapatkan dungeon, aku akan memberi keringanan 40%. Choward semakin pucat dan tidak bisa membantah. Hyunwoo pun keluar dari kafe itu dengan wajah yang tampak puas. Miryeong menunggunya di luar dan menyambutnya dengan senyum. Melihat itu, Hyunwoo mengajaknya untuk pulang bersama. Miryeong kemudian melihat perangkat penyadap yang menempel di baju Hyunwoo, lalu dengan sigap meraihnya dan menghancurkannya. Setelah itu, ia memberi perintah kepada pasukan bertopengnya untuk berkumpul, mempersiapkan langkah berikutnya. Di dalam ruangan AV, udara terasa sangat dingin karena AC yang terus menyala tanpa henti, sehingga AV pun kedinginan. Hyunwoo menggaruk kepalanya dan berkata, kenapa kau nggak panggil aku? AV menjelaskan bahwa ia dibatasi. Ketika Guardian sudah masuk ke dalam ruangan sistem, AV tidak bisa memanggil Guardian selama 5 hari ke depan. Hyunwoo mengalihkan pembicaraan dan bertanya, apakah tidak ada skill yang di-upgrade? Mengingat ia telah mengalahkan Climber. AV lalu menyarankan untuk membuka layar informasi. Setelah Hyunwoo membuka layar tersebut, ia mendapati bahwa ketangkasannya meningkat. Kemudian, Hyunwoo bertanya lagi, apakah ada lagi? AV menjawab, tampilan skill kecenderungan sudah di-upgrade. Sebelumnya tampilannya memberikan informasi yang sederhana, tapi sekarang sudah diubah supaya lebih mudah dimengerti. Hyunwoo, dengan penuh antusias, bertanya, lalu? AV melanjutkan, untuk upgrade selanjutnya, level Anda harus mencapai menengah ke atas. Hal itu sontak membuat Hyunwoo kecewa, sehingga ia merebahkan badannya di sofa. Tak lama kemudian, AV mengatakan, mungkin saja para Climber bisa menjawab pertanyaan Anda. Hyunwoo, penasaran, bertanya, gimana caranya? AV menjelaskan, namanya Reclimber. Reclimber adalah orang-orang yang memanjat ulang menara setelah mencapai puncak, namun aku sendiri tidak tahu apa alasannya. Mendengar penjelasan itu, Hyunwoo langsung mengingat kata-kata Faker yang mengatakan bahwa tujuan para Climber adalah untuk duduk di tahta. Mungkin alasannya adalah itu. Setelah itu, Hyunwoo pamit pergi. Di Gyeonggi, kota Hanam, terdapat sebuah bangunan yang sangat besar dan megah seperti istana, meskipun baru setengah jadi. Bangunan itu adalah villa milik Miryeong yang dibangun untuk Hyunwoo. Hal itu membuat Hyunwoo terkejut. Sementara Sion melihat ponselnya dan mengecek Google Map untuk memastikan apakah di tempat itu memang ada bangunan sebesar itu. Saat Sion menemukannya, tertulis bahwa itu adalah kota baru bernama Pamian. Hyunwoo, dengan penasaran, bertanya, berapa uang yang dihabiskan oleh Miryeong untuk membuat villa itu? Miryeong menjawab, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan apa yang sudah aku dapat dari Anda. Hyunwoo mengeratkan bibirnya dan memejamkan mata, dalam hati bergumam, iya, jadi sebanyak apa uangnya? Sebenarnya ada apa? Kenapa dia begitu baik padaku? Hyunwoo kemudian mengecek kecenderungan Miryeong yang menunjukkan loyalitas mutlak target Hyunwoo Kim. Melihat itu, ia berkata kepada Miryeong, jangan-jangan kau perempuan mesum, ya? Mendengar hal itu, Sion dan Miryeong terkejut, seolah darah mereka berhenti mengalir. Di apartemen Sion, Hyunwoo dimarahi oleh Sion karena telah mengatakan sesuatu yang absurd kepada anak kecil. Hyunwoo membelah diri, dia nggak semudah itu, kok. Sambil melirik Miryeong, ia bertanya, kau nggak mau pulang ke Tiongkok? Hal itu membuat Miryeong murung dan berkata, apa Anda tidak nyaman karena ada saya? Hyunwoo menjawab, bukan begitu, kau kan ketua guild. Miryeong, sambil berseri-seri, mengatakan, tempat yang saya butuhkan adalah di samping guru. Dengan ekspresi panik, Hyunwoo berkata, ya sudah, kau keluar dulu saja.
jangan tunggu di depan pintu, lakukan saja pekerjaanmu. Miryong menjawab, baik, seraya pergi meninggalkan Hyunwoo dan Sion. Sion kemudian bertanya kepada Hyunwoo, Kak, apa yang terjadi di antara kakak dan Domination Dragon? Hyunwoo pun bertanya, kenapa? Sion, dengan gelagat mirip seperti Miryong, mengatakan, Anda memikirkan saya itu merupakan berkat. Miryong tersenyum sambil bilang begitu. Lanjut Sion. Hyunwoo, sambil panik dan memalingkan wajah, berkata, anggap saja kau nggak lihat. Lalu Sion bertanya, kapan kakak akan ke Amerika? Karena ada berita mengatakan bahwa Asosiasi Hunter Internasional manggil kakak. Hyunwoo, yang bingung, bertanya, kenapa tiba-tiba? Sion menjelaskan, mungkin kakak dipanggil karena ada evaluasi ranking dunia kelas S. Hyunwoo bertanya, apakah itu yang memberikan uang hanya dengan mendaftar saja? Sion menjawab, aku nggak tahu kenapa kakak masih ingat itu, tapi ya betul. Hyunwoo berkata, apa? Aku harus pergi? Aku kan sekarang sudah kaya. Sion, dengan wajah senang, berkata, lebih baik pergi, bisa naik ke urutan ranking dunia. Itu adalah suatu yang sangat terhormat, karena kita menjadi bagian dari 1% yang ada di paling atas. Sambil melihat ponselnya dan memutar rekaman videonya saat melawan Knight yang dikirim oleh Guild Ares, Hyunwoo berkata, ya sudah kalau gitu aku pergi deh. Lagi pula aku nggak ada kerjaan mendesak. Lanjutnya. Beberapa hari kemudian, di Amerika, Hyunwoo terkesan dengan area Asosiasi Hunter Internasional yang sangat luas. Di sampingnya, Miryong menawarkan, apakah kau ingin aku membuat taman sebesar itu? Hyunwoo dengan cepat menolaknya. Tidak perlu. Sion menyapa seseorang yang menyambut mereka, yang kemudian diperkenalkan sebagai Mr. Lim. Sion berkata bahwa Mr. Lim adalah salah satu anggota majelis terbaik. Hyunwoo dan Mr. Lim pun berjabat tangan. Setelah itu, Sion bertanya kepada Mr. Lim, apakah dia sengaja kemari untuk menyambut mereka? Mr. Lim menjawab, secara pribadi, saya adalah fans Hunter Hyunwoo Kim. Lalu Mr. Lim bertanya kepada Hyunwoo, apakah tujuannya adalah untuk mengukur rankingnya? Hyunwoo menjawab dengan santai, jika bukan karena itu, aku tidak punya alasan untuk datang kemari. Mendengar itu, Mr. Lim segera meminta mereka untuk mengikutinya agar diantar ke tempat evaluasi ranking. Saat memasuki ruang evaluasi, Hyunwoo kembali dibuat terkesan oleh kecanggihan ruangan itu. Di depan mereka terdapat sebuah bola berwarna ungu dengan sedikit cahaya putih di tengahnya. Mr. Lim menjelaskan, ketika kau menyentuhnya, bola itu akan membandingkan dirimu dengan informasi para hunter lain yang sudah disimpan lalu mengukur rankingmu. Hyunwoo mengatakan dengan sedikit kecewa, kupikir akan ada ujian seperti ujian fisik. Mr. Lim, dengan senyum ramah, berkata, bukannya lebih baik melakukannya dengan sederhana. Hyunwoo melangkah mendekati bola itu dan meletakkan tangannya di atas permukaannya. Setelah itu, Hyunwoo mengecek statusnya dan ia terkejut. Begitu pula dengan Mr. Lim dan Sion. Di tempat lain, Seoyeon baru saja menyelesaikan raid bersama timnya. Kali ini, ia merasa bahwa monster yang mereka hadapi lebih kuat, atau lebih tepatnya, lebih pintar. Namun, ia segera mengabaikan pikirannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Saat membuka ponselnya, matanya tertuju pada sebuah berita tentang evaluasi ranking yang dilakukan oleh tank peringkat ketiga dunia. Ia segera mengenali tempat tersebut sebagai lokasi yang sedang dikunjungi Hyunwoo dan Sion. Seoyeon menghela napas, berharap Hyunwoo tidak menimbulkan masalah. Namun, ia juga mengingat bahwa Sion masih belum stabil secara emosional. Beberapa hari yang lalu, saat mereka sedang rapat, Sion tiba-tiba bertanya tentang wanita dan hadiah apa yang cocok untuk seorang wanita. Hal itu cukup mengejutkan Seoyeon. Sementara itu, di markas pusat Guild Ares, Wakil Ketua Choar tengah frustrasi. Sejak kematian Martin Brand, saham Ares turun drastis, dan semua artefak berharga yang dimiliki Guild hilang begitu saja. Namun, masalah terbesar bukan itu. Dengan emosi yang meluap, Choar membanting meja di hadapannya dan berteriak, masalahnya adalah Hyunwoo Kim. Mana mungkin 40%? Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka, dan seorang pria masuk. Dialah Mr. Mason,
anggota Majelis Asosiasi Hunter Internasional. Coward bertanya, "Apa alasan Anda datang ke sini?" tanyanya. Mr. Mason tersenyum ramah. "Martin Brand. Aku cukup dekat dengannya." Coward langsung memahami maksudnya. Memang benar, Martin dan Mason memiliki hubungan yang cukup akrab. Dengan nada yang sedikit lebih tenang, ia berkata, "Maaf, tempat ini berantakan." Mr. Mason mengibaskan tangannya, seolah itu bukan masalah besar. "Aku datang untuk membantu. Lebih tepatnya, untuk membantu Martin. Bagaimana perasaannya jika melihat guildnya hancur seperti ini?" Dengan senyum tipis, ia menambahkan, "Kau hanya perlu menuruti kata-kataku." Di Asosiasi Hunter Internasional, Hyunwoo tengah berdiri di depan layar hologram. Ia baru saja menyelesaikan evaluasi ranking, tetapi hasilnya membuatnya geram. "Apa maksudnya ini?" Hyunwoo berteriak marah. Mr. Liam, yang berada di sampingnya, terlihat sama terkejutnya. Kami belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya." Sion, yang ikut mengecek hasilnya, menemukan bahwa peringkatnya turun menjadi 172. Meski ia bisa menerima hasil itu, hal ini membuatnya sadar betapa kuatnya Hyunwoo. Sementara itu, Hyunwoo menunjuk dirinya sendiri sambil mengeluh, "Sia-sia dong aku datang ke sini." Mr. Liam mencoba menenangkan situasi. "Mari kita dinginkan kepala dulu. Kebetulan, perjamuan akan diadakan sebentar lagi untuk memperingati hari jadi Asosiasi Hunter Internasional. Aku jamin makanannya tidak akan mengecewakan." Hyunwoo mendesah. "Kalau begitu, apa boleh buat?" Malam harinya, perjamuan berlangsung dengan meriah. Hyunwoo dan Mr. Liam sedang berbincang santai ketika tiba-tiba suasana berubah. Seorang pria dengan hawa yang tidak bersahabat melangkah masuk. Dialah Truck Rock, peringkat ketiga kelas S dunia. Ketegangan langsung terasa di ruangan itu. Truck dan Mr. Liam segera terlibat adu mulut, membuat para tamu merasa tidak nyaman. Sion menoleh ke arah Hyunwoo dan berbisik, "Jangan ikut campur." Dia menyalahgunakan kekuatannya sebagai hunter dan terang-terangan melakukan bisnis ilegal. Seharusnya dia diklasifikasikan sebagai hunter killer, tapi tidak ada catatan resmi yang menyatakan bahwa dia pernah membunuh. Truck melangkah mendekati Hyunwoo dengan wajah tidak senang. "Jadi ini bocah yang telah menghentikan malapetaka? Jangan bertingkah seolah kau yang paling hebat." Hyunwoo tetap santai, tersenyum tipis. "Seharusnya aku yang bilang begitu." Truck yang tersulut amarah langsung mengayunkan tinjunya ke arah Hyunwoo. Dengan mudah, Hyunwoo menghindar dan melancarkan serangan balasan menggunakan Overlord Power. Truck terhempas ke tembok di belakangnya. Namun, ia segera bangkit, tak terima dipermalukan seperti itu. Dengan cepat, ia mengangkat bongkahan tembok di dekatnya dan melemparkannya ke arah Hyunwoo. Hyunwoo menghindar dengan sedikit gerakan. Namun, dalam sekejap, Truck sudah berada di belakangnya dan melayangkan tinju yang membuat Hyunwoo terpental hingga menabrak tembok. Mr. Liam mulai panik. Jika pertarungan ini berlanjut, itu hanya akan memperkuat posisi Mr. Mason di dalam asosiasi. Truck menatap Hyunwoo yang masih tertahan di tembok. "Sekarang kau mengerti? Orang sepertimu bukan apa-apa di hadapanku." Dari balik debu yang masih mengepul, suara Hyunwoo terdengar. "Konyol." Mr. Liam terkejut. Hyunwoo berdiri dengan santai, seolah serangan barusan tidak berarti apa-apa. "Itu tadi cuma menggelitiku," lanjut Hyunwoo. "Apa trikmu sudah selesai? Sekarang giliranku, kan?" Dalam sekejap, ia melesat ke depan Truck. Truck terkejut, tetapi berhasil menghindari serangan pertama. Namun, Hyunwoo sudah muncul di belakangnya. "Bisa juga kau menghindarinya," ucap Hyunwoo. "Kau akan menjadi lawan yang bagus untuk latihan bela diriku." Singkat cerita, Truck akhirnya terkapar di lantai, tak berdaya. Hyunwoo menatapnya dengan ekspresi bingung. "Tunggu," gumamnya. "Dia ini peringkat 3 dunia, kan? Kalau aku menang melawannya, berarti aku sekarang peringkat 3. Reaksi di sekitar mereka beragam. Miryong tersenyum puas. Mr. Liam mulai berkeringat dingin, sementara Sion sibuk dengan ponselnya, sadar bahwa kejadian ini akan segera menjadi berita besar di seluruh dunia.
Di sebuah kuil yang sunyi, tampak seorang pria duduk bersila dengan aura energi gelap yang mencuat ke seluruh area. Tak lama kemudian, seorang pengunjung mendekat dan berkata, "Kau adalah iblis terbaik di dunia, kekuatan yang dinamakan Devil Blood, dan kau bisa membuka mata merahmu untuk menekan kegilaan." Pria yang duduk bersila itu pun bangkit dan menjawab, "Itu sudah pasti." Orang yang datang tadi melanjutkan, "Kau adalah orang yang sudah menyempurnakan semua seni bela diri Cheonma, Raja Iblis, dan Jeongpa. Sekarang, apa yang akan kau lakukan?" Mushin, begitu dipanggil, menjawab dengan tegas, "Aku akan naik ke puncak untuk bertemu guru pertamaku." Mushin diketahui sebagai peringkat 1 kelas S di dunia. Sementara itu, berita mengenai Hyunwoo di Asosiasi Hunter Internasional sudah mulai tersebar luas. Seo Yeon, yang sedang melihat berita itu, berkata, "Aku tahu dia akan berulah, tapi..." Seokwon, yang sedang makan, menimpali, "Kau khawatir soal Hyunwoo? Dia kan kuat, pasti takkan terluka." Seo Yeon menjawab, "Tapi aku khawatir kehebatannya akan mengakibatkan bencana." Seokwon menimpali, "Betul juga, kalau orangnya adalah anak itu. Menghancurkan seluruh industri para hunter yang seperti genangan air kotor dengan terlalu mudah." Seo Kwon, sambil tersenyum, melanjutkan, "Dia tipe yang punya banyak musuh." Seo Yeon menanggapi, "Ya, begitulah Kak Hyunwoo." Lalu Seo Yeon bertanya kepada Seo Kwon, "Apakah akhir-akhir ini tahu sesuatu tentang Sion?" Seo Kwon menjawab, "Emang ada apa dengan Sion?" Seo Yeon menimpali. Dari gelagatnya, sepertinya dia punya pacar. Di tempat lain, Sion membawa beberapa bingkisan hadiah sambil tersenyum bahagia. Namun, saat ditegur oleh Hyunwoo dari belakang dinding, Sion dengan panik segera menyimpan hadiah itu. Tak lama setelah itu, Mr. Liam bertanya kepada Hyunwoo, apakah dia suka tempat ini. Sebagai perwakilan, ia meminta maaf soal masalah kemarin. Hyunwoo menjawab, "Gak usah minta maaf, gak apa-apa kok." Setelah kejadian itu, acara perjamuan dibatalkan dan truk dibawa oleh tim penyelamat. Sorotan pun jatuh pada Hyunwoo, yang sudah tampak lelah. Liam kemudian menyarankan agar istirahat di tempat asosiasi. Liam berkata, "Hunter Hyunwoo Kim, apa bisa kita bicara sebentar?" Hyunwoo menjawab, "Boleh, aku tidak ada kerjaan." Melihat Miryeong yang selalu mengikutinya, Hyunwoo pun berkata, "Aku pergi dulu, kau tunggu di sini." Hal itu membuat Miryeong terkejut meskipun kesal. Namun ia tetap mengikuti perintah gurunya. Di kamar yang hanya diisi oleh Sion dan Miryeong, suasana menjadi canggung. Sion melirik berharap bisa lebih akrab dengan Miryeong, namun situasinya tampak tidak pas. Sion memberanikan diri untuk mencairkan suasana, dan saat Miryeong melihatnya, mulutnya dengan cepat berkata, "Bagaimana Anda dan Kak Hyunwoo bisa bertemu?" Miryeong menatapnya dan menjawab, "Baiklah, akan aku beritahu tapi ada syarat." Sion bertanya, "Apa syaratnya?" Miryeong, dengan pipi yang merona, berkata, "Apa yang guru sukai?" Sion langsung terkejut karena ia bingung harus menjawab apa, mengingat Hyunwoo tidak pernah mengatakan atau terlihat pernah menyukai sesuatu. Namun, dengan cepat ia menjawab, "Uang." Miryeong yang mendengar itu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku mau pergi dulu sebentar." Hal itu membuat Sion terkejut dan bingung karena Miryeong pergi begitu saja. Sementara itu, Hyunwoo sedang ngobrol santai dengan Liam menikmati teh. Hyunwoo yang tidak suka berbasa-basi meminta Liam untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Liam bertanya, apakah Hyunwoo tahu tentang Mason? Liam melanjutkan, orang yang menjadi majelis asosiasi Hunter Internasional lainnya. Dia adalah pria yang didukung oleh para pejabat tinggi dan para Hunter ranking teratas dalam ranking 10 besar, yaitu Hunter ranking 1, 3, dan 6. Dia bergerak dengan perlahan-lahan, tapi pihak kami juga perlu kartu rahasia yang baru. Liam melanjutkan, "Aku mau kau berdiri di pihakku." Mendengar itu, ekspresi Hyunwoo seketika berubah menjadi serius. Singkat cerita, Hyunwoo tiba menemui Sion. Ia penasaran dengan sesuatu yang berada di samping Sion. Sion, dengan berkeringat dingin, menjawab, "Itu hanya oleh-oleh." Hyunwoo berkata, "Sepertinya itu hadiah? Untuk siapa?"
Sion menjawab, kenalanku. Sion mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, tadi kakak dan Liam membicarakan apa? Hyunwoo menjawab, tadi Liam bilang aku nggak perlu melakukan apa-apa. Setelah mendengar penjelasan dari Hyunwoo, Sion terbengong mendengar bahwa Liam sampai datang dengan rendah hati untuk menemui Hyunwoo. Walaupun begitu, Hyunwoo memang sudah bertarung sendirian melawan Guild Ares yang merupakan guild bergengsi. Keberadaan Hyunwoo saja sudah bisa jadi senjata. Sion menganggap bahwa jika berita Hyunwoo yang berpihak kepada Liam tersebar, Mason juga tidak akan bisa meremehkan Liam. Sion kemudian bertanya, Liam menawarkan apa kepada kakak? Hyunwoo menjawab, aku nggak tahu yang lain tapi katanya aku boleh menggunakan itu. Dengan wajah sumringah, Hyunwoo melanjutkan, aku boleh menggunakan teleportasi sesuka hatiku. Walau yang sebenarnya maksudnya bukan itu. Sion hanya mengangguk-angguk, mempercayai kata-kata itu meskipun ada hal yang janggal. Hyunwoo melanjutkan bahwa dia diminta hadir dalam perjamuan top 50 yang akan diadakan 2 minggu lagi, dan ia boleh pergi dengan menggunakan teleportasi. Di Guild Ares, kali ini yang duduk di kursi Martin Brand adalah Mason. Mason bertanya kepada orang di depannya, apakah keributannya sudah ditangani? Orang itu menjawab, sudah, orang yang berulah sudah tenang. Ini semua berkat Anda. Ternyata, orang itu adalah Choward. Dalam hati, Choward berpikir, sebenarnya apa yang sudah Mason lakukan, padahal Ares sudah terpecah sampai tidak bisa ditangani lagi, dan aku tidak tahu kenapa dia membantuku. Soal Martin Brand, pasti hanya alasan. Mason, yang melihat Choward terdiam, bertanya, kelihatannya kau banyak pikiran. Choward menjawab, maaf ini karena masih banyak urusan yang harus saya tangani. Mason merogoh saku di balik jasnya dan meletakkan sesuatu di tangan Choward. Terlihat barang itu berupa benda bulat berwarna hitam pekat. Dengan senyum menyeringai, Mason berkata, mulai sekarang, dengarkan aku baik-baik. Kalau kau membantuku sedikit lagi, aku akan memberitahumu cara untuk mengontrol anggota guild.